Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat kalian para pejuang cinta yang mendengarkan podcast ini, semoga selalu diberikan perlindungan dan rahmat oleh Tuhan Yang Maha Esa. Gak ada yang salah menjadi satu-satunya, dan tidak ada yang salah juga menjadikan seseorang satu-satunya dalam hati kita. Justru itu adalah pembuktian kesetiaan dari kita ke pasangan. Menjadikan dia satu-satunya di hati kita yang menjadi penyakit itu adalah ketika kita hanya menganggap dialah satu-satunya dan menghilangkan kedirian kita. Kita menghilangkan eksistensi diri sendiri dan menjadikan dia satu-satunya. Nah, inilah yang menjadi penyakit bucin. Dan pastinya bucin ini ngetren banget. Terdengar romantis sekaligus bodoh, sekaligus merusak mental diri sendiri. Nah, di video kali ini gue bakal bahas itu yang barangkali ya bisa sedikit membuka pikiran kalian seberbahaya apa sih kalau kita salah penerapannya dalam hal ini. So, mari kita mulai. Hanya dialah satu-satunya yang mampu mengerti aku. Wih, kayak lirik lagu nih. Hanya dialah satu-satunya yang bisa bikin aku bahagia. Hanya dialah satu-satunya penyemangat hidupku. 3 kalimat menyerah atas cinta. Mungkin itu diksi yang cocok untuk menanggapi 3 kalimat itu ya. Kita mengakui kekalahan kita atas nama cinta ketika kita tidak bisa hidup tanpanya. Ketika kita tidak bisa bahagia tanpanya, dan ketika kita tidak bisa semangat tanpanya. Disinilah letak kita akan menjadi bucin. Kamulah satu-satunya ini akan menjadi baik ketika kita tunjukkan kepada orang yang tepat. Orang yang juga memang mengakui keberadaan kita. Ada nggak bang orang yang mencintai seseorang dan menjadikan dia satu-satunya di hatinya, tapi orang yang dia cintai tidak menganggap dia sama sekali, dan dia nggak masalah akan hal itu? Ada, dan merekalah orang-orang yang mencintai dengan tulus. Mereka nggak peduli orang yang dia cintai mencintai dia juga atau enggak gitu. Dia bahkan nggak peduli dia dianggap atau enggak sama orang yang dia cintai. Tapi sebagian orang akan menganggap lu gila. Karena itulah yang dilakukan oleh Kois ketika mencintai Laila. Dan Kois dikatain majnun atau gila karena sikap dia itu yang tidak mempedulikan diri sendiri. Tapi Kois nggak sakit hati, ya. Ingat tuh garis bawahi tebel-tebel, ya. Beda nih dengan kalian yang mencintai, mengharapkan memiliki, mencintai, mengharapkan imbalan dan balasan, maka akan menjadi konflik ketika cinta itu tak terbalaskan. Konflik batin untuk diri sendiri, merusak mental diri sendiri, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Karena mindset itu udah tertanam di otak dia, bahwa tanpa dia gue gak bisa hidup, tanpa dia gue gak bisa semangat, tanpa dia gue gak bisa bahagia, dan hanya dialah satu-satunya tanpa ada gantinya. Ya, itulah resikonya ketika kita menjadikan seseorang satu-satunya di hati kita, tapi tidak tepat sasaran. Lu boleh menjadikan seseorang satu-satunya di hati ketika dia udah bener-bener jadi jodoh lu. Lu boleh tuh jadiin istri lu sebagai satu-satunya dalam hati lu. Tapi selagi dia belum jadi jodoh lu, atau kalian masih pacaran, atau bahkan kalian masih gebetan, jangan coba-coba terkena sindrom hanya dialah satu-satunya. Recovery-nya bisa nyampe bertahun-tahun. Lu susah untuk keluar dari zona bucin hanya dialah satu-satunya itu. Karena ini sugestif banget ya. Itu terjadi karena sugesti itu selalu lu pikirin tiap malam sebelum tidur. Jadi wajar kalau recovery-nya sampai bertahun-tahun, terlalu banyak kenangan gitu loh. Terdengar romantis sih, iya. Romantis bagi yang digituin. Gue juga bangga kalau ada cewek yang bisa menganggap gue adalah pria satu-satunya di hatinya. Dan itu romantis bagi gue. Tapi bagi orang yang menganggap dialah satu-satunya, belum tentu romantis. Hasilnya malah ironis. Terus apa solusi dari satelit cinta? Solusi dari gue yang pertama adalah ruang lingkup sosial yang lebih luas. Karena orang-orang yang tipe kayak gini tuh biasanya orang-orang yang memang terkungkung dalam satu circle atau malah dia introvert. Dengan lu memperluas ruang lingkup sosial, lu bisa ketemu banyak orang yang berbeda-beda dengan perspektif yang berbeda-beda juga. Lu bisa bertemu dengan lawan jenis yang mungkin lu belum pernah temui itu sifat dan karakternya selama ini. Terus yang kedua, jangan sok tahu. Nah, ini penting banget. Kita tuh selalu ngerasa paling tahu daripada orang lain. Kita bahkan kadang suka ngerasa lebih tahu dibanding Tuhan. Tuhan ngasih tanda bahwa lu gak cocok sama dia, tapi lu ngotot.
Tuhan yang bisa melihat masa depan lu, sementara lu untuk menentukan dengan pasti besok pakai baju warna apa aja masih belum bisa. Bahkan untuk 1 jam ke depan aja nih, kita masih belum bisa memastikan sebelum kita lewati. Tapi kenapa kita kadang suka ngerasa lebih tahu dari Tuhan? Sehingga kita mikir bahwa hanya dialah satu-satunya yang terbaik yang bisa menemani hidup kita sampai akhir hayat. Kenapa kita sebegitu sok taunya sampai mengira hanya dialah penyemangat hidup kita? Kita menganggap bahwa kebahagiaan kita ada di tangan dia. Padahal belum tentu. Jadi jangan terlalu sok tahu terhadap hal yang belum kita lewati. Terus yang ketiga, perkuat iman kalian kepada Tuhan. Jadi gini bro, kalau gue jelasin secara ilmiah tentang sindrom hanya dialah satu-satunya, video ini pasti panjang. Karena itu melibatkan beberapa hormon yang rada mirip sama narkoba. Dan biasanya nih, kalau kita ngasih nasihat ke orang yang udah terlanjur bucin kayak begini, susahnya minta ampun. Kalau kita ngasih tahu ke orang yang nggak tahu sih nggak apa-apa, masih ada harapan. Tapi gimana kalau kita ngasih tahu ke orang yang memang udah tahu dia salah, tapi dia tetap ngelakuin? Artinya udah nggak ada harapan. Makanya gue kasih tips yang ketiga ini, yaitu perkuat iman kalian kepada Tuhan apapun agama kalian ya. Berikan porsi kepada Tuhan untuk membantu kalian yang dimana Tuhan kalianlah pemilik hati kalian. Tuhan dengan gampang bisa membolak-balikan hati kalian. Tuhan itu ya paling seneng banget nih ngasih ujian ke orang-orang yang kayak begini. Semakin lu menjadikan dia satu-satunya, semakin diuji lu sama Tuhan. Karena lu ngerasa cuma dialah yang bisa bikin lu bahagia, sementara Tuhan lu cuekin. Jadi gue rasa penting banget melibatkan Tuhan dalam penyakit ini. Jadi 3 udah cukup kayaknya ya. Kalian harus sadar bahwa kalian punya hak yang sama, bahwa kalian juga pantas untuk bahagia. Bukan hanya orang yang kalian cintai yang pantas untuk bahagia, tapi kalian juga ya. Apalagi kalau misalkan yang terkena penyakit ini adalah pria. Kalian itu dikenal sebagai gender dengan logika dan rasionalitas yang lebih dominan dibanding wanita. Jadi harusnya untuk pria lebih cepat recovery-nya dibanding cewek dalam hal bucin. Paham ya? Quote terakhir dalam video kali ini adalah, terjadinya distorsi antara cinta dan nafsu adalah ketika menghambakan diri kepada orang yang dia cintai hanya untuk memuaskan nafsunya yang sering mengamuk jika tidak dipenuhi. Semangat para pejuang cinta, tidak ada unsur provokasi dan merendahkan gender tertentu. Semua narasi dan statement dalam video ini bersifat substansial dan kondisional. Semoga bermanfaat dan jangan lupa bahagia.